Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat datang kepada para peserta webinar Teratalk Series 9 dengan tema Geospatial Intelligence with AI for Logistics, Enhancing Delivery Accuracy and Reducing Costs with Google Maps through API and AI-powered solutions. Saya Aurel, selaku host Teratalk Series 9 ini. Senang sekali pada kesempatan ini dapat hadir bersama para praktisi, profesional, pelaku industri, sektor logistik di Indonesia. Nantinya akan terdapat 2 sesi dalam webinar Teratalks kali ini dan terdapat Q&A di sesi terakhir. Untuk para peserta yang sudah hadir di room Google Meet hari ini mungkin bisa menuliskan nama dan asal kotanya di kolom chat juga. Orly, you're on mute if you're saying something. Yes? You were on mute if you were saying something. Yes, I know. Thank you. Oke, ada Kak Reza dari Jakarta, Kak Via dari Jakarta, Kak Sani, Kak Rais juga dari Jakarta, Kak Edi dari Solo, Kak Nina dari Tangerang Selatan, Kak Anjas dari Lampung Selatan, Kak Sena dari Jakarta. Wah, udah banyak banget ya yang absen dan hadir di sini. Sepertinya domisilinya tersebar di seluruh Indonesia, ada yang dari Padang juga. Oke, tapi ada yang dari Kabupaten Demak juga. Oke. Ini mendominasi dari Jakarta ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain melihat dari mana saja Bapak dan Ibu sekalian berada, mungkin boleh juga saya mau lihat antusiasme dan kesiapan Bapak Ibu sekalian dalam mendalami materi webinar kita kali ini. Mungkin boleh kali ya. Saya dan tim sudah menyiapkan beberapa polling Q&A yang akan muncul di pojok kanan bawah layar Bapak Ibu semua. Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Apabila sudah terlihat, mungkin boleh diisi terlebih dahulu pollingnya. Oke, ini pertanyaannya sangat general, sangat mudah, dan pasti Bapak dan Ibu harusnya tahu sih ya Google Maps platform. Oke, sudah ada banyak yang voting polling iya. Karena siapa sih yang nggak tahu produk Google Maps platform ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah aplikasi yang mungkin pertama kali kita cari gitu ya. Kalau kita mau berpergian kemanapun, top of mind-nya pasti kita akan mencari Google Maps platform seperti itu. Kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu mengenal solusi teknologi geospatial intelligence? Oke, jadi polling ini mungkin bisa memberikan beberapa gambaran dan juga pengenalan singkat terkait pemahaman terhadap materi webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ada beberapa yang mengisi. Banyak yang menjawab belum tahu, jadi pas banget ya mengikuti webinar ini, jadi tahu dan kenal dengan apa itu solusi teknologi geospatial intelligence. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah Bapak atau Ibu memiliki kebutuhan pada solusi data dan spasial untuk kawasan bisnis? Oke, ada beberapa orang yang sudah menjawab ya. Terlihat responnya positif. Baik. Baik, kalau begitu kita lihat sudah banyak yang mengisi polls-nya. Sekali lagi saya ingatkan, polling ini bisa memberikan gambaran dan juga pengenalan singkat untuk Bapak Ibu sekalian terkait pemahaman dan terhadap materi webinar kali ini ya, Bapak Ibu sekalian.
Saya izin untuk end poll-nya. Maka selanjutnya saya ingin menyapa kepada para speakers yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, the first one, Jolie Ahuja, Channel Sales Lead, Google Maps Platform, Southeast Asia and Australia, New Zealand. Welcome, Jolie. Thank you so much. Yes, thank you for your attendance and time. Oke, yang kedua ada Bapak Fahri Argubi selaku CTO dari Teralogic yang akan membawakan solusi dari Teralogic serta use case terkait untuk industri logistik. Selamat datang Pak Fahri. Halo, terima kasih. Terima kasih Pak Fahri atas kehadirannya. Baik, untuk kelancaran acara hari ini, acara dimohon kepada para peserta untuk memperhatikan webinar guidelines yang ada. Di antaranya untuk para peserta diharap selalu ada dalam mode mute dan tidak melakukan share screen. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa langsung menggunakan fitur kolom chat yang tersedia. Juga untuk para peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan acara webinar hingga sesi akhir, karena absensi e-sertifikat akan diberikan di akhir acara. Bagi peserta yang tidak mengikuti webinar guidelines, maka moderator berhak untuk memberi tindakan. Selanjutnya, kita persilahkan kepada Jolie Ahuja untuk memulai presentasinya di sesi pertama. Untuk presentasi ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris. Jolie, now the time is yours. Oh, thank you so much. Yep, can you go to the next slide? And perhaps I can start with my introduction. So first of all, thank you everyone for joining this session. I know it's Monday and it's Monday afternoon, so busy, all of us are busy and it's the start of the week. So a huge thanks from my end, from Teralogic end for joining this presentation. And very quickly, a brief about me. I am Jolie. I have been working with Google for last 8 years plus, all along in the Maps team. And before Google, I have worked with IBM and Ericsson, all along in the sales and the partner world. In my current role, actually, I am managing sales for Southeast Asia, Australia, New Zealand. And I'm working very closely with a lot of startups, with a lot of the logistics companies. And that's what I'll try to do. I'll try to bring some sort of use cases which the logistic companies are implementing today using Google Maps. And I'm sure that after me, Fahri will take you in a deep dive way on all those use cases. So please stay tuned. I'll be speaking for next 15 to 20 minutes and I'll stay back throughout the call, and feel free to ask any questions which you wish to. And very quickly on the partner model, because I know that is one question we always get. Teralogic is one of our premier partner, and for Indonesia, they are our go-to partner. And I'm sure Teralogic will speak more about themselves, but it has been a pleasure working with them. And lately, we have been doing rounds of discussion with logistics companies and fintech companies and other industry verticals. And we feel together with Teralogic, together with Google and Teralogic, we have a lot of new things to share with you all. So stay tuned and please ask as many questions as you want to. Next slide, please. Yeah, this is, I think, are you covering the agenda? Or do you want me to cover that? Oh, all good. Great. That was about me. Next slide. Remember when AnyTrip began with this? In February 2005, developers created and coded a new horizon, changing how the world moved. Enabling a better way to get where you needed to go, combined with the ability to fully understand and discover what's nearby. The world was mapped from different angles. By cars, by footsteps, and even from space. And all that mapping, it gave everyone more data to play with. And with more data, the journey got really exciting. Businesses like you brought new ideas and redefined industries. Going places and getting things got really easy. Goods were shipped faster and more efficiently. Insights helped customers know where their money was spent. Planning the perfect trip took a lot less time. And the real world became an AR playground. Together, we started this journey over a decade ago. And with technology like machine learning and AI, there are millions of new paths to discover. And we can't wait to keep exploring with you.
Great. Perfect start to the presentation. Yep. Next slide. Yeah. So let's go back. Geospatial intelligence matters more than ever. In fact, today, if I have to put a numbers to it, today 70% of any company's data is a geo data. 6 out of 10 searches on Google is a geo-based search, which actually means that today, if I ask all of you, if in hypothetically, if of all of us were in one room, and I would have asked how many of you are using Google Maps today on your phone, I'm quite hopeful and quite positive that all of us will raise our hands, but that's on the consumer side. But even on the business side, any use case, you name it, you have a geospatial intelligence attached to it. But what is geospatial intelligence? Let's go to the next slide. So yeah, today sometime back in 2020, we did a survey with BCG for the enterprises, and there were around 520 enterprises, those who were surveyed, and we figured out 91% of businesses, they see geospatial intelligence becoming more important. And this is, if you see the timing, it's 2020. That was a time when it was a peak of COVID. And that's where the business realized that location is so important, be it for delivery perspective, sending medicine, sending goods, sending people. It's really important. And hence it has become #1 KPI for the CXOs. Next slide. But today, this massive change which the world went through, I mean, I'm not saying 15 years back, a couple of years back, we had unfortunate situation when the world was stopped because of COVID. We passed through that. And then now is a time when we have so much of learning coming from AI, machine learning, and all those models which you hear about. And this is where we call ourselves on an inflection point. It is an inflection point because today, geospatial intelligence is just not about sending people, sending goods from point A to point B. It's about making right decision. It's about giving best to your users in a minimum amount of time. And that's where geospatial is driving key business objectives and growth for the users. Next slide. A previous slide, yeah. And this is across industries. So I started with my presentation and mentioning that around 70% of any company's data is a geodata. And these companies can be any company, right? From CPG to ride sharing to healthcare to public sector, financial services, and of course for this group, logistics is very important, which is the bread and butter for us as well. So you name an industry and you will find a geospatial center of the business. And hence it is becoming more and more important across any industry, any startup, or any use case which you can think about. Next slide. But geospatial data is very challenging. It is not easy. And I mean, who knows better than you and I? We come from a region, we come from Southeast Asia, where addresses are really complicated. In APAC itself, if I have to give you some example, in Japan, the addresses are not named, they're numbered. In Dubai, one mall can have 10 different addresses as an entry and exit point. In India, as all of you know, it's a country of 1.7 billion people. Having address quality in villages is very difficult. Coming to Indonesia, you know better than me how the addresses are not standardized. Sometimes people write their village name, sometimes they write their place of interest in front of their address, and hence geospatial data is very challenging because it is not standardized. Next slide. But if you standardize that data, if you use it to its best capacity, that's where you get geospatial intelligence. It helps you in analyzing where is your customer, what are their demographics, what you should be launching in which area, in which region of your country. Hence, geospatial data is becoming more and more important. In fact, 53% of enterprises say that geospatial intelligence is much more important. The reason I'm trying to stress this point more and more is because if you haven't thought about using maps, any maps, we'll talk about Google Maps, but any maps for their matter in your business, and I think it's the right time to start thinking about that.
Next slide. Well, how are companies using geospatial data? There are many use cases, but the few ones which are quite common and very interesting one is for visualization purposes. Today, the mapping data will help you in visualizing your customers, your users, in fact, your own companies on the map in a 2D. You can do it in a 2D model, and you can also do in the 3D model. It helps your business to stand out. It will give you cloud styling. Just to give an example, I was speaking to a customer, a public sector company in Thailand, and they want, and it's a medical service. It's a national health medical service, and they came back with a use case they want to have their logo attached, so that when as a user they open the app, they can see the logo, because if someone is in need, that's very important. Where are the hospitals located? This is called cloud styling, which you can do it today. And not just that, with using geospatial intelligence, it will help you in making a better decision. It will help you where can you open for a company if you have to open your new store. It will help in giving you valuable insights that how the people are traveling, how goods are traveling, and what best you can do, and you can how best you can leverage the geospatial intelligence. Next slide. And of course, it helps in improving your addresses. And it is not just transport and logistic and e-commerce, but that is the company, that is in industry vertical, where we see the best use of the geospatial intelligence in terms of improving the address data. It will help you in speeding out the checkout process. It is said that the lesser the number of clicks, faster is a chance of converting a prospect, a user, to your own customer. If I'm trying to book a delivery services, I don't want to go through the 10 clicks to 10 different pages. I just want to put my address and validate that is it the right one for me. It helps you in confirming the address. With all those scams going around, with whatever is going around right now, it is very important to visually confirm the address so that you know that place is at the right place, and it is and you reach there at the right time. It helps you in making improved deliveries. Gone are the days when you want to make one delivery in a day or two delivery in a day. Today you want to do a multiple deliveries in a day. It could be goods, it could be anything, and hence having an address, better quality of address, better navigation data is super important, especially in countries like Indonesia, where all of us have, the traffic challenges. And the best thing is to ensure valid addresses. You need to have a correct and confirm user addresses with the lesser number of clicks at their end. And hence, if you improve the address, if you have a better address quality, you can provide better deliveries and better services to your users. Next slide. It also helps you in displaying the ideal location. A user might want to know which is the nearest ATM, nearest restaurant, nearest place to go and book something for yourself, right? So you need to know the nearest place, and hence geospatial intelligence comes. It helps you in knowing about the place. You come from a logistic industry, you might want to know that which are the stores, what are their opening hours, what is their closing hours, so that you can schedule the deliveries accordingly. Hence, it becomes very important to have important right place details. And of course, giving the right direction to your users, to your drivers, so that they just don't deliver the goods at the right time, but it also ensures their safety, which is paramount right now. Next slide. How geospatial services are improving the business intelligence. Again, few years back, we did some study with Oxford Economics, and something came up, and this is across the industry. This is irrespective of Google Maps. It's across the geospatial efficiency and geospatial industry. Let's go ahead. So a survey was done with 500 plus enterprises, and one question was asked: which of the following business decision has your organization made that helped you with your strategic initiative? And more than 50% of audience replied that geospatial intelligence was the top one, both for external decisions as well as for their internal operations, because it helped them in getting visibility on their business. Next slide.
The another question which was asked during the survey was, which of the business decision has your organization made? Again, to help you carry strategic initiatives. It's the same question, but it was asked more in terms of, it was more granular. And they said that in the next 3 to 5 years, they want to invest more and more in delivery and pickup capabilities. They want to invest in their fleet size because this is going to impact their bottom line immediately. Next slide. And while they said that, and there were certain industries, those who were already implementing geospatial intelligence in their business. And the question was asked, what is the difference did you see from, in your journey from not having a maps or geospatial intelligence as the center of your business to having geospatial intelligence as the center of business? And the industry said that they saw a significant reduction around customer service, labor charges, fuel costs, etc. So OPEX of the company was significantly reduced, and it helped them to invest in few other areas. So geospatial intelligence, if you have to, really talk about it, it's just not helping your businesses for a simple use case. It's helping you to reduce the cost, hence making your business more operationally sustainable. Next slide. Yeah, but we spoke a lot on Google on geospatial intelligence. Now, time to speak that why Google Maps platform? Why is Google Maps platform so important? And what is it bringing, which was not there, say a couple of years back? Let's talk about it. Next slide. So Google Maps platform, as all of us know, and that's the reason I asked that question, that if we were in a room and if I asked all of you to raise your hand, that how many of you are using Google Maps on your phone, as a consumer application, I'm hoping and I'm quite positive all of us will raise our hand. But not just that, today it is used by more than 1 billion daily active users, which means it's touching daily lives of more than 1 billion active users. It is covered in 250 countries. It has 60 million kilometers of road covered, and it has 200 million plus of businesses and places data available, which actually means that today your business might be limited to Indonesia. But if you want to grow and scale your business, Google Maps can help you in doing that. Next slide. But what sets us apart? Why do we say Google Maps is a world-class maps? Of course, it makes in a huge investment. It is present in 250 plus countries. It has millions of data, but not just that. It helps you in scaling your business. It keeps your business more stable. Today, your business could be a prototype, just launching in a pilot stage. And that's what we saw during the COVID time. Different industries went to a different field. A banking started doing a delivery business, So today, any idea could be just in a prototype state. And tomorrow it can be in a production. And maybe next year it could be a planet scale. And that's where when you're growing your business from prototype to production to planet scale, you should not be worried about the infrastructure. You should not be worried about the security. And that's where Google Maps help you in scaling your business. Next slide. Not just that, it also helps you with precision and diversity. You may want to overlay imagery. You might want to understand the street view imagery available. You might want to understand how the data is captured, how are the people traveling, what is the traffic analysis. That's where we get we get you all those information. So it gives you infrastructure, it gives you security, it also gives you precision and diversity to cover many use cases which your company might want to implement. Next slide. And we invest millions of dollars to keep this data fresh. We have around 200 million plus of places data, which helps us in understanding how the places are operating. The addresses are updated. I think if I'm not wrong, we do around 25 million update every day, more than 25 million update, which means by the time this presentation is done, 1 million plus update would already have been done globally. We try to invest as much as possible in updating data, in updating the places,
and also in hyperlocal data right now. That is very important. Plus covering the road updates through our weather conditions. What is the weather condition? What are the traffic? What are the things available? There are a lot of things which we keep updating it. Hence, it gets freshed every second. So what sets Google Maps apart from other map is its ability to scale, giving you precision and diversity. And of course, it gets updated every second as we speak. Next slide. So before we get into this, video, I would want to just take a minute and tell you about the story of Domino's. And the reason we picked it up because, again, it is around delivery. It is around the life changes which Domino made, and hence they started growing the business. So this is just not for a pizza delivery. It could be for any sort of delivery, but you will see in the video that how making a little change in the address quality, a little change in the application made a huge difference to the businesses and also to the end user experience. Can we have the video, please? We're definitely way more on the go than we were just a few years ago. We're traveling and doing all kinds of things, and getting food while you're on the go is hard. Domino's has definitely been a leader in innovation for a very long time. So from car toppers so that you could see the logo of the brand as we arrive for delivery, to building out the first autonomous vehicle for food delivery in partnership with Ford. There have just been so many big and small innovations that this organization has been a part of and really have propelled the overall food industry. Pinpoint delivery was another opportunity for us at Domino's to showcase our obsession with being first-class, world-class delivery experts, and we really wanted to elevate the game. The experience of piloting Pinpoint delivery was a lot of fun. This is where I got to really test out the technology when we were in the proof of concept to making sure that we were delivering a product that was awesome for our customers and met their needs, but not just our pizza-eating customers, our delivery experts as well. Pinpoint delivery is a seamless customer experience that customers can go into the Domino's ordering app and drop a pin wherever they are and have pizza delivered to that location. Whether you're at a park, a beach, doesn't matter where you're located, we'll deliver a pizza there. In 2018, we launched what we called Hotspots, which was the first time where you could get pizza delivered to different locations that weren't a physical address. We were able to curate and create these addresses or locations, points of interest throughout a city where a customer could meet a Domino's delivery driver for that order. That was amazing, and it opened up the ability to get pizza on the go in a new way. But it was a little constraining because it was completely manual. We really would love to have had an option for food to be delivered to just about anywhere, but that did not exist from a technology standpoint. With Pinpoint, our goal was to make that more dynamic and being able for the customer to tell us where they were and we go to where they're located. And so when we learned of the new enhancements of the mapping services and specifically rideshare through Google Maps platform, it was the perfect time for us to build on the innovation of Hotspots. It's just like ordering a normal traditional delivery, except the best part is you don't have to type in an address. You literally just drop a pin and then you can create your order. They'll be able to see within the app a map that shows exactly where the driver is located and give you an ETA on how far they are away from their delivery. Google Maps platform is really the glue that holds together the customer experience and the driver experience. The partnership between Domino's and Google really has been tremendous. It was really the right moment for innovation, not only between Domino's, but also for Google, that required technology teams and marketing teams to really come together and ensure that we were designing the best customer experience possible. At Domino's, one of our sayings is sell more pizza, have more fun. And this project has been just such a fun and exciting project and a very rewarding one that unlocks what we call the power of possible. And, who would have thought that you could drop a pin and have a pizza come to just about anywhere? We did.
Great. And for me, what stands out is the line which the lady mentioned that, the Google Maps platform is the glue that holds the customer and the delivery operators together. Because without customers, without our delivery operators, there's no business for us. And hence, they're super important. And for me, it's just not Google Maps platform, it's Google Maps platform, Terralogic, you as our customer that holds a glue together and provides best possible experience to the customers. And that brings me to the last slide. Yep. So finally, if you can take something which from this presentation is definitely these 4 different quadrants that Google Maps platform will help you. If you're not using it, it will help you. If you're using it, definitely you can grow on that. It will help you in driving growth. It will help you in making a dynamic changes to your business. It will help you in streamlining your operations and having a visibility to your business and managing the cost. It will help your customer experience because today it's used by more than 1 billion daily active users. It is one such product which is just not just loved by your customers, but also by your technical experts. And not just that, we have recently launched a lot of APIs on the sustainability side, which is it will help you in keeping your business sustainable by telling about the air quality, about the many other aspects of sustainability, which I think Fari will speak more about it. So Google Maps platform, and combined with the geointelligence of your business, we can deliver growth. We can have streamlined operations, we can have a better customer experience. And of course, doing all this thing, we can also invest in sustainability in this rapidly changing world. That's all from my end. Over to you, Fari. Thank you, everybody. I'll stay back. Please ask questions. Okay, thank you so much, Jolie, for the awesome insights about Google Maps platform. Mungkin bisa kita kasih reaction dulu. Applause for Jolie. Thank you, teman-teman semua. Saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskannya di kolom chat terlebih dahulu, dan nanti akan dijawab pada sesi Q&A. Selanjutnya, mungkin kita langsung bisa mempersilahkan kepada Pak Fari untuk memulai pemaparan pada sesi berikutnya. Pak Fari, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Jolie, for the introduction as well. Di sini saya mau mungkin lebih menyentuh ke arah use cases. Jadi pengalaman kita di Indonesia dengan Google Maps, apa saja yang biasa kita lakukan, kemudian bagaimana Google Maps ini teknologinya bisa dipakai untuk melakukan perubahan ke dalam bisnis masing-masing peserta yang ada di sini. Jadi mungkin introduksi sedikit dulu tentang Terralogic. Kita sudah sekitar 12 tahun, majority dari situ juga partner dengan Google Maps specifically, dan juga Google Cloud sejak 12 tahun itu. Kemudian jenis-jenis industri yang kita cover sebetulnya beragam. Jadi dimulai dari pemerintahan, BUMN, kemudian juga banyak dari industri swasta, bank, logistik, telco, retail companies, dan lain-lainnya. Jadi pengalaman kita lumayan beragam, dan kita juga bisa kasih point of view dari beberapa industri yang berbeda tentang penerapan geospatial intelligence. Oke, jadi sedikit tentang Terralogicnya sendiri. Secara positioning memang kita partner dari Google. Yang kita lakukan tuh apa sih? Jadi yang pertama adalah kita biasanya punya expertise di produk itu sendiri. Jadi produk Google Maps kita bisa bantu untuk memilih, oke, kira-kira API mana yang cocok untuk lini bisnis Anda. Misalnya use case yang digunakan itu seperti apa, experience UX-nya itu seperti apa. Kira-kira yang mana yang bisa lebih cocok untuk membawa value untuk bisnis. Dari kita bisa bantu implementasi, kita bisa bantu development juga, atau kita bisa mensupport tim yang sudah existing. Jadi aplikasi yang sudah ada, kita bantu dengan tidak hanya implementasi, tapi continue support-nya juga. Jadi sampai to the point di mana mungkin, oke, kita mau lihat
objektif bisnis tahun depan yang berhubungan dengan geospasial itu seperti ini. Kita bisa juga bantu consulting di sisi monitoring penggunaan, KPI dan SLA dari Google-nya juga, dan memastikan bahwa value yang dibawa oleh Google Maps ini tetap align dengan business goals di perusahaan. Secara Google Maps, sebetulnya semua tadi sudah disebutkan sama Jolly, saya mau merangkumkan ke 2 slide aja. Jadi yang paling pertama adalah sebetulnya banyak sekali data lokasi yang di-generate dari business operations. Terutama kalau di industri logistics, retail, FMCG itu banyak sekali yang mungkin sekarang underutilized. Kita bicara underutilized-nya, kenapa? Karena biasanya kita bisa pakai untuk ketiga hal. Yang tadi disebutkan adalah pertama, customer experience, artinya apakah ada value di mana customer itu bisa menitikan lokasinya sendiri untuk mungkin mengurangi kemungkinan alamat salah dan lain-lainnya. Yang kedua lebih ke arah operations, artinya bagaimana cara kita melakukan optimisasi terhadap pengiriman, misalnya jumlah vehicle yang kita kirim dan tujuan itu sudah sesuai atau belum ya. Kira-kira apa yang bisa kita analisa dalam konteks fleet misalnya, operasional day to day, apakah semua sudah berjalan dengan baik atau tidak, apakah kita bisa beradaptasi misalnya dengan keadaan jalan, misalnya rute yang biasa kita ambil itu macet, apakah kita bisa cari alternatif, berapa lama deviasinya ketika kita melakukan alternatif dan seterusnya. Dan yang ketiga lebih ke arah strategic decisions, artinya data geospasial ini bisa membantu untuk mencari tempat-tempat baru atau titik-titik baru untuk kita mungkin melakukan distribusi, penjualan retail misalnya, buka cabang, buka kantor, buka DC, dan seterusnya. Jadi saya akan cover dari 3 angle ini. Dimulai dari yang pertama adalah lebih ke arah customer experience. Customer experience ini lebih berurusan dengan yang biasanya kita sering ketemu di lapangan itu adalah alamat. Jadi alamat itu sering sekali salah ketika diberikan oleh customer, atau kalau kita diberikan oleh third party lain, biasanya dalam bentuk alamat itu banyak sekali informasi yang tidak tersampaikan. Jadi banyak kita membantu customer itu juga dalam proses menerjemahkan dari tulisan ke latitude dan longitude. Jadi latitude dan longitude itu kan absolut, artinya titiknya udah pasti di situ. Sementara tulisan itu relatif, artinya kita bilang, oh jalan ini, yang mungkin Jolly tadi juga sempat bahas, tidak di semua tempat itu ada alamat. Ada juga jalan yang tidak punya alamatnya, tempat-tempat yang tidak punya alamat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal-hal seperti itu? Itu di penggunaan di Google Maps-nya. Jadi beberapa yang kita sudah implementasi itu contohnya di beberapa perusahaan ini. Jadi cost saving terbesar adalah biasanya ketika kita bisa menangkap lebih banyak informasi atau mengurangi potensial dari waktu yang terbuang karena alamat itu tidak akurat. Jadi kita melihat sekitar 20-25% savings di waktu atau cost dalam delivery, dalam menggunakan Google Maps sebagai acuan untuk delivery-nya. Di sini juga karena Google Maps itu solusi yang menggunakan teknologi Google dan infrastruktur Google, kita juga bisa menghandle ketika kebutuhan demand tinggi, spike ketika ada hal tertentu, misalnya ada masa-masa tertentu, misalnya ada promosi yang menyebabkan demand itu tinggi sekali, itu bukan masalah yang tidak menjadi isu untuk Google. Beberapa contoh implementasi juga nih, ada beberapa yang mungkin lebih kreatif. Jadi contohnya Jakarta Siaga 112 itu menggunakan Google Maps untuk pelaporan insiden. Ini mengambil titik lokasi dan alamat orang-orang yang melapor. Buku 4, ada 2 buku 4, bank buku 4 yang menggunakan Google Maps untuk melakukan validasi alamat di mobile bankingnya mereka. Jadi apakah ini dalam waktu registrasi atau juga mereka mengumpulkan lokasi customer ketika mereka melakukan transaksi. PLN Mobile juga menggunakan Google Maps untuk memvalidasi lokasi customer, karena banyak sekali mungkin lokasi aset mereka yang perlu divalidasi. Jadi tidak hanya lokasi customer, tapi juga lokasi barang aset PLN yang berbentuk meteran.
Kemudian kalau kita berbicara soal optimisasi atau optimize company operations, kita mungkin lebih berbicara dalam konteks pengiriman, artinya pengiriman dari point A to point B. Kita sekarang ini kan ekspektasi pengiriman itu sangat tinggi karena ada banyak alternatif sekarang yang membuat kita bisa mengirim dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Jadi ekspektasi untuk pengiriman itu sangat tinggi. Jadi kita lihat dari survei di Google ini, dari Accenture, 56% itu 56% dari customer itu mungkin tidak mau pesan lagi karena bad shipping experience, artinya barangnya tidak tahu di mana, lewat dari ETA yang seharusnya, kemudian dan hal-hal yang berhubungan dengan pengiriman. Jadi Google Maps di sini membantu, ada beberapa hal yang biasa kita lakukan, ada beberapa tergantung level of implementasi yang diinginkan. Yang paling simpel adalah rute dari point A ke point B. Ini mungkin user yang sudah familiar dengan Google Maps untuk mencari rute, misalnya kita mau dari kantor, saya mau ke mall misalnya, saya buka Google Maps, saya cari rute terbaik dari tempat saya ke mall itu lewat mana, alternatifnya berapa, waktu tempuhnya berapa lama, dan memperhitungkan kemacetan yang ada di saat itu. Jadi capability yang sama ini bisa juga ditranslate ke aplikasi atau operasional perusahaan. Dan banyak juga ada improvement untuk mungkin sebagian sudah menggunakan Google Maps, banyak improvement di 2 tahun terakhir ini, di mana sekarang jumlah poin yang kita bisa pakai untuk melakukan estimasi rute itu jauh lebih besar. Jadi sekarang bisa sampai 100 waypoints, sudah menggunakan data real-time traffic, artinya mungkin dulu simulasi, sekarang kita bisa menggunakan data real-time traffic di Google Maps saat itu juga, jadi di level yang sama dengan Google Maps publik. Kemudian untuk mencari business matrix, artinya kita mencari rute antara satu titik dengan multiple titik lainnya, itu sudah bisa menggunakan waypoints atau elements yang lebih banyak. Termasuk juga data biaya tol, dan juga data kemacetan. Oke, kemudian saya mau juga introduce ini untuk ini ada satu barang baru dari Google Maps. Ini specifically untuk optimisasi dari fleet operations. Jadi ada API baru namanya Route Optimization API, artinya use case-nya adalah untuk daily planning. Jadi misalnya saya punya 10 delivery vehicles, saya punya 100 titik yang saya harus tuju. Semua delivery vehicles dan semua titik itu punya constraints. Jadi misalnya delivery vehicle saya yang mobil ini bisa muat berapa, maksimum weight, maksimum dimensi. Kemudian mobil yang ini hanya misalnya bisa bawa makanan, mobil ini pakai chiller, dan seterusnya. Delivery juga di grouping dalam hal yang sama. Yang dilakukan adalah optimization AI. Jadi di sini mungkin yang dulu proses yang membutuhkan waktu lama atau intervensi manual itu sudah bisa dilakukan secara otomatis dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kita misalnya bisa optimize pengalaman kita dulu mungkin kalau fleet kita di atas 50 vehicle atau titik tujuannya di atas 25, itu kita tidak bisa melakukan lewat Google Maps. Sekarang sudah bisa. Jadi kita tinggal menjalankan optimization AI ini untuk menghasilkan rute yang bisa dioptimis sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi kriteria itu bisa nanti saya juga show, apakah vehicle weight, vehicle dimension, bisa juga maksimum work time, jumlah titik yang dikunjungi, jenis package, dan seterusnya. Ini nanti saya akan show sedikit di demo. Kenapa route optimization adalah untuk planning prosesnya. Jadi untuk mengautomate dispatch dan route planning, kita mengenerate rute yang bisa punya kriteria atau objektif tertentu yang kita harus prioritaskan. Tadi ini constraint yang saya sebutkan, misalnya jam kerja, harus istirahat, time window, cuman bisa datang ke toko itu di jam-jam tertentu, dan seterusnya. Jadi kita dengan menggunakan constraint itu menghindari atau mengurangi kemungkinan skenario itu terjadi. Plus ini juga dibangun di atas Google Maps real-time traffic data.
Jadi kita juga masih bisa, misalnya kalau kita menemukan data di jalan ternyata ada banyak truk yang ETA-nya naik karena ada terjadi mungkin ada jalan ditutup atau ada demo atau apapun itu, kita bisa melakukan optimization ulang menggunakan data real-time traffic yang terjadi saat itu juga. Perbedaan utamanya adalah menggunakan teknologi AI dari Google. Jadi kita bisa solving problem ini dengan skala menggunakan Google Cloud dan lain-lainnya. Jadi tapi tetap menggunakan data Google Maps sebagai real-time traffic-nya. Customizable, jadi ini dalam bentuknya API. Jadi kalau misalnya sudah punya aplikasi existing atau sudah ada implementasi optimization, ini bisa dipakai hanya untuk menarik datanya saja. Kalau misalnya belum punya, kemudian mau dibuat tampilan depan dan integrate ke existing backend atau ke existing system juga bisa dilakukan. Jadi fully customizable dan bisa di-extend. Dan goal utamanya juga yang tadi gue jauh disebutkan adalah mengurangi carbon transmission atau mengurangi dengan kita melakukan penghematan terhadap bensin, kita juga mengurangi carbon footprint untuk sustainability. Dan yang sudah diimplementasi, jadi ini fitur yang relatif baru diimplementasi ini tahun ini, yang ditemukan adalah sekitar 20-25% savings di cost dari fleetnya itu sendiri, termasuk penyewaan mobil misalnya kalau mobilnya itu tidak dimiliki, biaya bensin dan total kilometer yang ditempuh dan lain-lain. Jadi ini hasil dari lapangan yang kita temukan ketika kita implementasi teknologi route optimization. Saya bisa show demo dulu sedikit. Sebentar, saya take over present. Oke, mungkin bisa lihat ini kita sudah isi datanya. Jadi saya misalnya ada 20 shipment dan 5 vehicle di daerah ini. Semua vehicle itu kita mulainya, jadi semuanya itu dari daerah Mampang. Kemudian saya mau melakukan optimization rute mana yang saya harus ambil untuk semua vehicle tersebut. Jadi saya generate. Jadi 5 detik waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa lihat di sini sebetulnya yang diambil itu hanya 2 mobil dari 5 untuk melakukan shipment semuanya. Dan dari sini kita bisa lihat ada semua titik termasuk juga memperhitungkan total cost. Jadi total cost ini kita bisa masukkan secara variabelnya, total kilometer driven, jumlah shipmentnya dan lain-lainnya. Termasuk juga misalnya shipment tertentu itu beratnya berapa, arrival location itu harus jam berapa, time window, penalti kalau terlambat, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak sekali kriteria yang bisa kita set atau constraint yang kita bisa set untuk melakukan optimization tersebut. Kemudian kembali lagi ke yang tadi, sorry. Ya, kemudian next step-nya adalah ini kan kita bicara soal planning. Kalau misalnya yang dari lapangan bagaimana? Jadi biasanya nanti next pertanyaan berikutnya yang kita temukan di lapangan adalah, oke, ini kan bicara soal planning, tapi kan kenyataannya mungkin planning dan yang terjadi di lapangan itu mungkin berbeda. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan data dari lapangannya? Di sini kita bawa satu barang lagi dari Google yang sebetulnya baru rilis di quarter ini. Namanya Navigation SDK. Jadi Navigation SDK ini adalah pemakaian Google Maps seperti yang kita lihat di Google Maps publik, aplikasi Google Maps publik, tapi di aplikasi milik customer. Jadi kita bisa implementasi sama persis seperti Google Maps publik, tapi datanya fully kita bisa tarik. Jadi kalau kita mau tahu kapan sih Google Maps itu kita kasih rute, misalnya dari route optimization planning tadi ke drivernya, driver itu menjalankan rute itu, kemudian Google Maps tiba-tiba Navigation SDK memberitahu bahwa
ada perubahan rute. Kenapa? Karena di depan macet, jadi disuruh ambil belok kanan. Ketika itu terjadi dan driver itu mengambil rute itu, kita bisa ambil juga datanya. Artinya dia melakukan divert dari original route-nya. Kita juga bisa menghitung setelah dia divert dengan ekspektasi awalnya itu seperti apa. Apakah sama, apakah berbeda, apakah mereka berhenti misalnya di pinggir jalan lebih dari 5 menit dan lain-lainnya. Jadi data itu semua jadi milik customer. Tapi tetap menggunakan dengan tampilan Google Maps yang bisa di-customize. Jadi kalau kita next, misalnya kita bisa customize brandingnya, warnanya, footernya seperti apa, warna markernya misalnya, atau titik markernya seperti apa. Jadi fully semua bisa di-customize oleh customer. Ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data rute yang diambil oleh driver ketika di jalan, ketika dia melakukan ketika dia menjalankan rutenya. Oke, dan yang terakhir adalah kita berbicara lebih ke arah strategic decisions. Jadi Google Maps itu salah satu yang paling sering digunakan adalah Places API. Places API adalah kita mau mencari tahu lokasi sesuatu, misalnya toko atau restoran atau bisnis atau alamat atau apapun, dan informasi mengenai lokasi tersebut. Jadi ini juga ada improvement di 2 tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir, di mana datanya itu sekarang jauh lebih banyak. Satu, kedua, kita juga bisa mengumpulkan data tentang popularitas dari tempat-tempat tersebut. Jadi misalnya kalau kita mau mencari, saya perusahaan retail atau FMCG dan saya mau mengirimkan barang ke toko-toko yang saya mau mencari toko-toko yang paling populer di sekitar tempat saya, kita bisa mencari itu menggunakan Google Maps based on jumlah orang-orang yang mendatangi tempat tersebut. Jadi untuk tempat-tempat retail itu mungkin menjadi insight tempat mana yang mereka harus tuju untuk mendapatkan exposure terbesar di area tersebut. Jadi konsepnya adalah kita menggunakan data Google on top of existing data internal kita, data penjualan, data delivery, dan lain-lainnya, di mana kita bisa mengambil sebuah insight terhadap operasional bisnis kita atau pengembangan bisnis ke depannya. Jadi kalau kita bicara, saya melanjutkan dari poin yang tadi, lebih ke arah route optimization atau management fleet-nya. Jadi misalnya kita mulai dari fase 1, yang pertama itu adalah merencanakan rute. Misalnya kita melakukan perjalanan rute harian, di awal hari kita melakukan daily planning-nya untuk membuat rute setiap drivernya. Kemudian ketika kita mengeksekut rute tersebut, kita bisa tracking menggunakan Nav SDK, di mana driver tersebut ketika dia menjalankan rute itu bisa di-tracking juga ketika ada diversion ke tempat lain misalnya, atau berhenti terlalu lama dan lain-lainnya. Plus juga karena kita pakai Nav SDK dan ada data soal lokasi truknya, sebetulnya consumers juga bisa terima notifikasi tentang seberapa jauh atau seberapa estimasi ETA pengiriman barangnya mereka. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara soal strategik, artinya kita melihat dari planning ke execution itu ada perbedaan atau tidak. Jadi kita mau tahu mungkin apa yang kita bisa improve dalam fleet optimization kita, apakah ada kriteria tertentu yang mungkin kita belum consider di awal, atau constraint tertentu yang kita bisa implementasikan. Di situ di mana akan menjadi sebuah continuous exercise, di mana operator akan menganalisa performance dan issues yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita gambarkan secara end-to-end, kita mungkin bisa bicara dari sebelah kirinya lebih ke arah optimization, route optimization-nya. Jadi kita set parametersnya apa yang kita mau set. Route plan ini bisa lari ke backend customer atau bisa langsung di-generate ke misalnya driver app-nya. Driver app-nya itu langsung terima rutenya, kemudian dia menjalankannya dan kita mengumpulkan datanya lagi itu menggunakan navigation SDK. Kalau ada consumer app, maka data itu juga sebetulnya bisa dipakai untuk feeding ETA, atau data juga bisa dipakai untuk dispatcher atau planner untuk melihat posisi truk dibanding posisi pengiriman dibanding plan awalnya.
datanya semua dikumpulkan ke data warehouse. Di sini saya pakai example-nya itu BigQuery. Kemudian bisa dipakai untuk set kriteria berikutnya. Jadi untuk next trip-nya atau next planning session-nya itu menjadi continuous feedback loop, di mana datanya bisa dipakai juga untuk men-set kriteria atau constraint yang mungkin awalnya belum pernah di-set. Jadi tujuannya adalah again untuk insight ke fleetnya sendiri, expected versus actual, kilometer expected versus actual, route completion rate-nya dan seterusnya, dwelling time per stop misalnya, data-data tersebut kita bisa kumpulkan untuk mendapatkan insight lebih banyak tentang plan versus actual performance di fleet kita sendiri. Dan beberapa use case untuk analytics atau untuk yang lebih strategik itu kita di satu telco menggunakan Google Maps untuk evaluasi fiber optics deployment. Ada juga di bank di mana kita mencari lokasi tempat bisnis retail di sekitar cabangnya untuk mereka melakukan approach dan sales retail products mereka, dan juga untuk marketing di mana satu brand ini menggunakan untuk evaluasi lokasi-lokasi advertising mereka dan marketing activities mereka. Mungkin sampai situ saja untuk saya. Untuk next-nya kita bisa langsung ke Q&A. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan spesifik ke bisnis yang mungkin tidak bisa ditanyakan saat ini, bisa juga membooking session khusus dengan kami untuk menanyakan. Kita selalu open untuk pertanyaan apapun soal implementasi, use case, cocok atau tidaknya ke produk ini ke bisnis atau tipe-tipe operasional yang dihadapi oleh customer dan seterusnya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan oleh MC. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry untuk pemaparannya. Mungkin terkait untuk form one-on-one, mungkin bisa dibantu oleh moderator untuk dikirimkan kembali linknya di kolom chat agar bisa memudahkan peserta untuk mengakses. Baik, kita mungkin bisa masuk ke sesi Q&A. Sudah terdapat beberapa pertanyaan, tapi untuk peserta yang masih ingin submit pertanyaan bisa melihat tata cara yang tertera di layar untuk submitting Q&A-nya. Mungkin saya akan bacakan dulu satu pertanyaan yang masuk. Pertama dari Pak Dani Wiramdani. Ingin menanyakan terkait optimalisasi rute untuk kiriman. Mungkin untuk Pak Dani Wiramdani bisa di-unmute atau mengetik di kolom chat untuk elaborasi pertanyaannya. Silakan Pak Dani. Untuk Pak Dani, apakah masih berada di oke. Mengenai optimalisasi pengiriman. Baik, mungkin untuk pertanyaannya apakah ingin dijelaskan mengenai optimalisasi pengiriman atau ada pertanyaan selanjutnya, Pak Dani? Mungkin bisa sekalian jawab yang sebelumnya juga deh. Itu kan ada pertanyaan untuk pengiriman shipping yang dilakukan di beberapa titik sekaligus antar. Sekalian saya show lagi sih. Bentar, take over dulu. Jadi ada beberapa cara kan sebetulnya untuk kita bicara soal shipping atau optimalisasi pengiriman. Jadi yang pertama itu menggunakan Routes API. Routes API itu yang biasanya kalau kita
menggunakan Google Maps, kita mau dari point A ke point B, jadi dari lokasi kantor saya ke mall misalnya. Jadi itu kita lakukan satu-satu, artinya satu shipment, satu vehicle misalnya multiple shipment, tapi hanya satu rute itu yang kita optimize. Kalau kita bicara soal route optimization atau yang ada di layar saat ini artinya multiple vehicle ke multiple shipment, artinya ini ke vehicle routing problem lah, vehicle capacitated vehicle routing problem. Spesifik untuk itu, artinya kita melihat VRP tapi dalam bentuk capacitated, artinya kita ada kriteria atau constraint yang kita ingin enforce dalam bentuk berat, dimensi truknya itu sendiri atau dimensi mobilnya, apakah mungkin mobil itu pengirimannya hanya boleh makanan, atau mobil itu pakai chiller atau pakai AC, jadi harus ada barang yang masuk itu hanya barang-barang yang spesifik, barang-barang yang perlu dingin dan seterusnya, berapa lama dia bisa di jalan misalnya, ada maksimumnya sebelum dia harus kembali karena mungkin barang itu tidak bisa bertahan lama dan seterusnya. Jadi ada banyak constraint seperti itu yang kita bisa pakaikan untuk optimalisasi pengiriman. Nah, untuk pengiriman shipping yang dilakukan di beberapa titik sekaligus antar, sebetulnya itu use case-nya sama, tapi kita kalau bicara misalnya ini satu shipment, satu komputer elektronik, ini ada pickup dan delivery. Pickup dan delivery itu belum tentu harus dari lokasi yang sama, artinya bukan berarti semua pickupnya harus dimulai dari tempat yang sama. Jadi ketika dia melakukan optimization ini, dia mengambil ke atas itu mengambil, kemudian nomor 3 ini dia mengantarkan. Jadi yang diantarkan itu adalah shipment food A yang mungkin diambil di sini. Jadi di titik 2 dia mengambil shipment food A-nya, kemudian dia mengantarkan di titik 3-nya tadi. Kemudian komputer A ini dibawa terus, masih dibawa sama dia untuk ke berikutnya. Jadi di sini dia mengambil lagi, kemudian di sini dia mengambil. Jadi sudah mengconsider pengambilan dan pengiriman, termasuk nanti juga kalau misalnya kita mau ambil ETA itu hanya spesifik untuk barang tersebut yang di drop, bukan untuk keseluruhan truknya itu. Waduh, satu-satu. Oke. Status pengiriman yang sudah sukses bisa di-capture. Jadi itu sebetulnya di luar tools ini. Jadi itu mungkin larinya ketika ke Navi SDK, di mana si driver itu mungkin menggunakan aplikasi, di mana ketika dia sampai tujuan itu bisa di-automate. Ketika dia sudah sampai di tujuan dan mendrop barangnya, itu bisa di-automate bahwa barang itu sudah sampai, atau bisa menjadi tombol yang si driver itu bisa klik, karena biasanya mungkin perlu bukti atau dia perlu tanda tangan sejenis dokumen DO atau PO atau apapun itu ketika dia sampai ke titik tujuan. Jadi tergantung use case, tapi bisa di-automate. Termasuk juga bahkan sebenarnya kalau mau di level yang lebih granular, kita pernah ada satu case di mana ketika truk itu sudah mendekati tempatnya dengan ETA 15 menit, dia akan mengirim message ke tempatnya bahwa truk itu akan sampai dalam waktu 15 menit lagi. Itu juga bisa dilakukan, tapi obviously dengan trade-off bahwa akan ada cost untuk memberikan informasi tadi. Apakah dalam channel SMS, email, atau apapun itu. Sekalian saya bantu juga jawab pertanyaan Pak Edi Handoko, based on pengalaman user yang ada, utilisasi truk bisa mencapai berapa persen? Oke, in general sebetulnya yang kita pakai itu guideline-nya adalah 20-25% sebetulnya kenaikan overall. Jadi tidak per total truk, tapi kita bilang secara cost 20-25% itu achievable. Ada use case yang membuat kenapa kita nggak bisa ngitung per total, karena ada beberapa yang kita temukan setelah kita implementasi, misalnya untuk satu perusahaan bus, kita temukan ternyata bus itu fleetnya mereka itu sering banget ada kejadian di mana drivernya itu
mangkal di stasiun. Maksudnya bukan stasiun, tempat penyimpanan busnya. Jadi ada banyak sekali ternyata dia idle di bus deponya terlalu lama. Jadi ada banyak sekali savings yang mereka ambil dari situ karena ternyata banyak sekali dia idling di satu tempat yang harusnya dia nggak idling di situ. Jadi itu hal itu yang baru muncul setelah kita mulai implementasi dan terlihat ada isu-isu kecil di beberapa mungkin drivernya atau di beberapa operatornya. Jadi itu yang menjadi total savings di atas juga kadang-kadang. Ini saya lanjut jawabin satu-satu aja kali ya. Oke. Boleh, Pak Fahri. Oke. Oke, dari Pak Dani ya tadi ya, dari rute yang dilewati jika ada terjadi sesuatu di jalan, apa bisa update kondisi untuk pilihan rute lain secara real time? Ya, jadi ada dua cara untuk melihatnya. Jadi yang pertama itu kalau kita mengimplementasi Nav SDK, kita sebetulnya sudah dapat informasi karena dia kan sifatnya seperti kalau kita nyalakan Google Maps, kemudian dia kasih tahu di depan nih ada macet, disuruh belok kanan misalnya kayak seperti Waze dan lain-lainnya. Ketika diversi itu terjadi, kita bisa tarik datanya. Atau opsi keduanya, kalau kita tahu di daerah tertentu kita mau hindari, misalnya ada demo atau penutupan jalan atau yang hal-hal seperti itu, kita bisa optimize ulang rutenya berdasarkan constraint baru tadi. Jadi yang ada di layar ini, misalnya saya mau generate ulang, tapi dengan consideration baru. Jadi saya tinggal bikin, mungkin di shipment-nya ada constraint lain, kemudian kita regenerate ulang. Jadi kita bisa update menggunakan data real time dan tidak harus seluruh batch-nya. Jadi mungkin hanya 1-2 truk yang akan terpengaruhi. Jadi hanya 1-2 dari shipment itu saja yang dilakukan re-optimization tadi. Oke, next-nya dari Pak Sucahyo ya. Untuk e-delivery note atau e-delivery order dari e-invoice. Untuk saat ini sebetulnya tidak spesifik di barang ini. Jadi biasanya kalau kita itu implementasi biasanya dari sisi customer-nya yang sudah punya existing delivery order atau invoicing sistemnya. Jadi kita tinggal implementasi karena Google itu biasanya menawarkan lebih ke API base. Jadi tampilan ini sebetulnya tampilan yang dipakai untuk demo. Jadi production wise sebetulnya kita bisa ambil datanya itu dalam bentuk API, jadi hanya pure datanya. Jadi kita biasanya implementasi di sisi customer, ketika dia sudah punya e-delivery atau e-invoice itu, kita bangun di atasnya. Tapi tidak spesifik untuk Google Maps, tidak ada yang spesifik untuk e-delivery atau DO atau invoice. Oke, next-nya beberapa lama data hasil pengiriman yang sudah selesai bisa disimpan dan dilihat untuk review. Itu larinya lebih ke arah backup and archiving policy dari customer sih. Jadi kalau secara penerimaan datanya itu near real time, artinya kita bisa set sedekat mungkin dengan ketika terjadi di lapangan. Tentu pasti ada consideration seperti signal, mungkin tidak bisa dikirim saat itu juga, jadi ada delay, biasanya sedikit. Bisa juga kalau kita hanya mau lihat seperti polling seperti 15 menit sekali, 10 menit sekali, dan lain-lainnya, karena juga banyak komplain bahwa kalau terlalu sering pasti handphonenya panas atau datanya terlalu besar dan seterusnya. Jadi ada consideration seperti itu. Untuk penyimpanan data hasil pengiriman juga bisa disimpan sebetulnya lebih berhubungan dengan archiving policy dari si perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mau disimpan selama-lamanya pun sebenarnya boleh aja. Jadi ini kan lebih cuman hanya penyimpanan itu mau ditaruh di mana, kemudian policy penyimpanan data seperti apa. Tapi kita tidak ada constraint di hanya bisa disimpan berapa lamanya kok. Itu up to the customer. Sama-sama. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
bisa langsung dikirimkan di kolom komentar. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Okay. Jolie, are you still there? Yes, I'm here. Okay, we have one question here about, does the Google platform have a feature for e-delivery notes or e-delivery orders and e-invoices? Can you go deep in this question? What do you mean by e-delivery and e-invoices? Maybe it's like the platform, like the delivery notes or like the invoices in like financial services. Yeah, actually, you already answered that, Jolly. So I think it's when someone does a delivery, they have to sign a delivery note or like an invoice on Okay. arrival. Like I explained that the that usually is the customer's end. So we usually implement the technologies to get there, but then what happens when we actually get there depends on the customer's flow. What do you call it? Document flow or user flow, Okay. etc. So not to that specificality because we usually are a bit more involved in the delivering the driver to the location. Yeah, absolutely. Yeah. Great. Yeah. There's ada satu pertanyaan lagi tuh untuk merekam histori kecepatan rata-rata fleet. Sebetulnya bisa cuma dengan bukan trade off ya, dengan satu consideration di mana kalau menggunakan device itu GPS-nya pasti tidak seakurat kalau kita menggunakan onboard unit untuk tracking, karena kan pasti ada masalah dengan sinyal dan lain-lainnya. Jadi trade off-nya adalah data yang tidak seakurat itu. Kalau sudah menggunakan IoT tertentu, misalnya yang ditempel di onboard unit di diagnostic port, itu kita bisa menggunakan data itu di cross dengan waktu ketika lokasinya ada di mana dan lain-lainnya. Jadi itu sudah pernah kita lakukan juga untuk bagian analytics. Jadi kita menambahkan data IoT ke dalam perhitungan si fleet analytics tersebut. Bisa, tapi trade off-nya adalah mungkin tidak seakurat itu dibandingkan dengan yang dedicated unit. Oke, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Baik, dengan begitu, terima kasih banyak untuk semua pertanyaan. Saya rasa antusiasme dari para peserta begitu luar biasa. Untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab atau ingin ditanyakan, juga bisa kami reply by email dan diulas pada website teralogic.com. Kemudian ada sedikit apresiasi untuk para penanya di Q&A barusan kepada Pak Dani, Pak Edi, Pak Sucahyo, dan Pak Hilal. Nantinya nama-nama tersebut akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia untuk pembagian hadiah. Baik, sekarang seperti yang tertera di layar, untuk para peserta dipersilakan untuk scan QR code yang ada untuk kemudian mengisi survei, dan e-sertifikat dapat diakses setelah Bapak Ibu sekalian mengisi survei di link atau QR code yang tertera. Jadi dimohon untuk scan QR code-nya, kemudian mengisi survei, dan kemudian mengakses e-sertifikat. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi terakhir ini saya mengundang rekan-rekan agar dapat menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi dan foto bersama.
Okay, Jolie, now we're gonna take a photo together. Baik, apakah sudah semua? Oke, kita countdown. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. We would like to say thank you to Jolie Ahuja from Google Maps Platform dan Bapak Fahri Argubi dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan para peserta webinar Teratalks. Untuk informasi lebih lanjut mengenai event Teralogic, bisa mengunjungi website kami di www.teralogic.com atau akun Instagram dan LinkedIn-nya di @teralogic. Akhir kata, sampai bertemu pada event selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you Jolie, thank you Pak Terima Fahri. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you Jolie. Ya.